Apa kabar kalian semua? Di video ini, kita akan membahas lanjutan dari video gua sebelumnya, jadi buat yang baru hadir di channel ini, gua saranin kalian buat cek video gua lainnya, agar kalian gak bingung sama ceritanya. Dan jangan lupa untuk memberi bantuan berupa like, komen dan subscribe-nya sebagai dukungan kalian untuk channel ini, agar gua lebih semangat lagi buat bikin konten yang lebih baik lagi dengan suara gua sendiri tentunya. Yuk gas langsung ke videonya. Cerita dimulai. Di sini kita diperlihatkan Benimaru dan yang lainnya telah sampai di kapal musuh, mereka pun bergerak memasuki kapal menuju tempat Kaisar Rudra, dan Benimaru pun berhadapan dengan Kaisar Rudra. Di sini Benimaru tanpa basa-basi langsung berkata, jika Kaisar Rudra mau membatalkan perang dan melakukan perjanjian damai dengan Tempest, maka Benimaru akan menyuruh mundur pasukannya. Akan tetapi, di sini Kaisar Rudra sudah pasti menolaknya. Sangat disayangkan, ucap Benimaru sambil mengarahkan pedangnya di leher Kaisar Rudra. Felgreen yang sedang tertidur di sisi Kaisar Rudra pun terbangun, dan berkata, "Aku mengirimkan sisa energi sihirku ke tubuh ini, karena klon dari diriku telah berada dalam dimensi Rimuru, aku dan Veldora dikalahkan olehnya." Rudra yang tak senang mendengar hal ini berdiri, dan dengan kemarahannya mengeluarkan aura yang besar. Benimaru pun mengambil langkah mundur dan tak gegabah, sambil menunggu Moss selesai melakukan analisanya di pertarungan ini. Felgreen yang melihat situasinya buruk, membentangkan tangannya ke langit dan menciptakan formasi solid 8 gerbang. Menciptakan 8 portal gerbang dimensi lain, yang akan dijaga oleh satu kesatria dari Kaisar Rudra, di setiap gerbangnya. Dan untuk bisa melewatinya, mereka harus mengalahkan penjaga tersebut. Nah, di sini 3 panglima bawahan Carrera dan Ultima, yaitu Agra Esprit dan Zonda mengambil pintu yang di dalamnya dijaga oleh kesatria penunggang kuda Garcia, dan pertarungan mereka pun langsung dimulai. Dan di tengah pertarungan sengit mereka Garcia mengucapkan sesuatu, yang dimana hal itu didengar oleh Carrera. "Hahaha, ini menarik," kata Carrera, "aku baru mendengarkan sesuatu dari Esprit. Mereka menyebut Ultima anak nakal, dan menyebut Testarossa kodok di dalam sumur, mereka juga menganggap kita adalah semut." Mendengar ini Benimaru dan 3 primordial Angel marah, Carrera langsung memberikan perintah kepada Agra, untuk menghabisi Garcia dan mencincang seluruh tubuhnya. Setelah mendengar perintah dan hinaan terhadap sosok primordial, Agra dan Esprit juga marah, dan melakukan sebuah serangan. "Ini buruk," kata Agra, "berulang kali kutebak pun dia tak akan terluka, karena tubuhnya sudah mengeras seperti armor tingkat mistis." Esprit pun berkata, "Ini buruk, jika kita terlalu lama, Nona Carrera akan menghukum kita." Agra kemudian menyuruh Esprit menaruh tangannya di punggung Agra, namun Garcia berbicara dengan lantang menghina Demon Lord Rimuru. Tanpa basa-basi, Agra dan Esprit yang mendengarnya semakin marah, dan melakukan serangan kombinasi, di mana di sini tubuh Agra berubah menjadi sebilah pedang bersinar emas, dan pada akhirnya, tubuh Garcia yang keras pun bisa terbelah. Pertarungan pun berakhir, setelah itu Veron Agra dan Esprit kembali ke tempat tuannya primordial kuning yaitu Carrera. Dan Carrera menyambut mereka dengan senyuman. Esprit memberikan jiwa Garcia kepada Carrera sebagai hadiah pertarungan, inti hati Garcia ini masih ada di dalam jiwa tersebut dan masih memiliki kesadaran. "Kerja bagus," kata Carrera, "kita bisa melakukan penebusan dosa agar dia merenungi kesalahannya." Ultima menyela di tengah pembicaraan. "Hei Carrera, bisakah kita melakukan itu?" Carrera melemparkan jiwa itu kepada Ultima, dan muncul giok merah di tangan Ultima. "Jika Benimaru tidak keberatan, lakukanlah," kata Carrera. Benimaru pun menjawab, "Lakukan sesukamu, aku tak berniat menyelamatkan orang yang telah menghina Tuan Rimuru." Ultima langsung menggunakan kutukannya, giok itu pun memerah, dan Garcia memohon ampun merasakan kesakitan, kutukan ini juga bisa melekat di tubuh astral bahkan roh sekalipun. Namun di sini Ultima hanya tersenyum mendengar jeritannya, dan Testarossa bertanya, "Wah, itu memiliki efek seperti apa?" Bukannya Testarossa tidak tahu, tapi ini agar Garcia mendengarnya. "Ah, ini ya, bukan apa-apa, ini hanya akan melekat dengan energinya sampai habis, itu karena dia memiliki energi yang cukup besar, mungkin akan membutuhkan waktu 1000 tahun sampai energinya habis. Dan akhirnya akan membangkitkan jiwa yang baru dan bersih," ucap Ultima dengan wajah senyumnya.
Bisa kalian bayangin senyuman Loli yang sedikit mengandung kata-kata intimidasi. Anjir, oh itu bagus, orang ini pasti akan berterima kasih kepada kita nantinya. Ucap Testarossa dengan wajah senyumnya. Kalau senyum Testarossa gak usah dibayangin, nanti kalian honri. Setelah ini mereka mulai mengkhawatirkan Sion, ini tuh karena Sion masuk duluan tapi gak keluar-keluar cuy. Jadi Testarossa tuh berkata dia akan tetap berada tempat sambil mengawasi, Carrera dan Ultima menyemburkan minumannya. Carrera dan Ultima menganggap Testarossa berniat pergi untuk melihat pertarungan Rimuru seperti Diablo, namun di sini Testarossa hanya ingin melihat situasi, dan jika ada kondisi berbahaya, Testarossa pasti akan memasuki gerbang sebagai bala bantuan. Saat tiga primordial ini adu argumen, Benimaru mengatakan sesuatu. Carrera, sebaiknya kau tidak meremehkan lawan, aku melihatnya hanya Kondo yang bisa melemparkan Mos dengan satu tembakan. Ho, ucap Carrera sepertinya ini berbahaya. Namun ucapan Carrera bukan karena takut tapi melainkan ketertarikan. Masih tersisa 6 pintu, dan Sion sedang bertarung sendirian di dalamnya, 5 pintu dibuka berbarengan kecuali yang dijaga oleh Felgrin. Di sisi lain, Sion sedang dalam pertarungan sengitnya melawan kesatria wanita Minaza. Dengan nafas yang terengah-engah, Sion menatap ke arah Minaza dengan kemarahan, dan memuji Minaza bisa mendorongnya sampai ke titik ini, kondisi Minaza pun juga terluka dan bajunya sobek. Kalau yang sobek bagian dada, gue pasti tunggu tayangnya. Di kaki Minaza berserakan mayat binatang iblis tipe cacing yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya telah dibantai oleh Sion, iblis tipe worm ini adalah bentuk sebenarnya dari Minaza. Sion yang sudah kelelahan masih mengeluarkan kekuatan besarnya, sambil terus mengoceh di pertarungan, melihat hal ini membuat Minaza mengingat sesuatu, Minaza menundukkan kepalanya dan berkata, "Apakah itu kamu, orang yang mengalahkan penyihir barat?" Sion mengangguk sekali sambil memberikan senyum. Minaza menundukkan kepalanya, lalu tertawa. Melihat ini Sion bertanya, "Apa kau pernah mengirim rekan senegaramu selain Lancelot?" Sion peduli tentang Zeigen dan Apito, yang merupakan sahabatnya. Jika mereka adalah kenalannya, mungkin tidak baik untuk membunuh Minaza. Dan mendengar jawaban Minaza, Sion menarik kesimpulan bahwa Minaza adalah musuh. Hal ini karena Sion pernah mengalami kebangkitan dari kematian, di mana hal ini memberi Sion kemampuan aritmatika dan perhitungan mana sial. Mendengar penjelasan panjang Minaza, Zeigen dan Apito yang diselamatkan oleh Tuan Rimuru berarti sedang kabur dari kejaran seseorang, begitulah yang Sion pikirkan, kini Sion sudah tidak akan ragu lagi. Namun tiba-tiba Minaza berkata, "Terima kasih untuk waktu yang kau beri." Ternyata Minaza mengeluarkan ribuan telur, dan telur itu adalah anak-anak Minaza dari ras iblis worm. Namun tanpa pikir panjang Sion menghunuskan pedangnya. Dan dengan satu tebasan saja, banyak dari iblis tipe worm itu terjatuh. Minaza yang terkejut akan hal ini. Tidak bisa menerimanya, mengingat skill Gluttony Rebirth harusnya dapat meregenerasi dan menambah kekuatan iblis tipe worm, dan itu adalah kekuatan yang dipinjamkan oleh Kaisar Rudra. Namun di sini Sion yang mendapatkan skill uniknya yaitu, Master Chef. Dapat mencincang iblis itu dengan mudah. Wele ada juga skill kayak gini ya cuy, skill Sion kok serem kayak masakannya. Minaza yang marah membentangkan tangannya, mengambil jiwa anak-anaknya dan berevolusi. Dengan demikian, pertempuran sebenarnya pun dimulai. Minaza melancarkan serangan membabi buta kepada Sion, dan Sion pun akhirnya terluka, namun luka ini bukan masalah. Karena Sion segera mengaktifkan skill Overdrive Generasi. Kelincahan Minaza mengalahkan Sion, tetapi Sion lebih unggul dalam hal kekuatan. Pertahanan lebih baik dengan Minaza, dan pemulihan lebih baik dengan Sion. Sion yang ingin mengakhiri pertarungan ini dengan cepat, mulai berpikir bahwa ini sedikit sulit, karena melihat fakta Minaza yang jauh lebih kuat dari Sion. Dan di saat yang sama Sion mengingat tentang Rimuru yang bertanya tentang hadiah, Sion pun terus memikirkannya, melihat rekannya yang lain telah berevolusi, dan Benimaru yang berevolusi dari ras iblis menjadi ras Inferno Oni, yang mempunyai kekuatan setengah dewa. Sion yang sedang mencari jawaban atas kekuatannya, membuka koridor jiwanya dengan Ciel, hal ini sama dengan yang terjadi kepada Gabil. Karena keinginan sepenuh hati Sion untuk kebangkitan ras, Sion pun mendapat sejumlah energi dan berevolusi menjadi kuat dan langka dari roh monster ilahi, Fighting Spirit Oni. Dengan demikian Sion mengangkat pedangnya,
yang telah berevolusi menjadi senjata level mitos, Gorikimaru Agung, dan mengakhiri pertarungan dengan sekejap. Minaza berniat melakukan serangan terakhir dari Evil Forbidden, dan itu dihancurkan oleh pedang Sion sebelum dia bisa menunjukkan bentuk penuhnya. Di depan potongan daging yang dipukuli, Sion menyatakan, "Tidak hanya menyebalkan, tapi juga penuh omong kosong." Dan Minaza tanpa disadari sudah tertebas oleh pedang Gorikimaru milik Sion. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh Sion. Light Novel Tensura Volume 15 Chapter 4 berakhir. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutin ceritanya di video gua selanjutnya. Terima kasih banyak untuk yang sudah mau klik dan nonton video ini. Buat yang baru gabung, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen kalian, serta jangan lupa aktifin notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan video gua selanjutnya. Saya Ragil Gaming, pamit nidurin diri. Dan sampai jumpa di Kota Tempest.